Salatu wassalam la illa billah amma ba'd. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini, marilah sejenak kita memperhatikan adanya 4 hal yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Orang ketika diberikan 4 hal, yang pertama adalah kata Rasulullah, lisanun dzakirun. Orang yang bisa senantiasa berzikir kepada Allah, 4 hal itu salah satunya itu, maka dia akan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Untuk kita bisa berzikir setiap saat, kita tahu bahwa banyak di ayat-ayat Al-Quran, kita diperintahkan untuk senantiasa memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Jadi ketika kita berzikir kepada Allah, pada dasarnya adalah kita menjalankan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Terutama di saat ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban, yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Marilah kita membiasakan diri kita melalui lisan kita untuk kita ajak senantiasa mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu contoh, ketika kita mau berangkat kerja, kita membiasakan diri untuk senantiasa mau berzikir kepada Allah dengan ucapan Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Dan begitu di perjalanan, kita membiasakan untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita baca. Ketika kita naik motor, kita bisa dengan cara berzikir, dengan melafalkan ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita hafal. Ketika hal ini sudah menjadi sebuah kebiasaan, itu akan terasa indah. Bahwa perjalanan kita berangkat dari rumah menuju kantor, menuju tempat kerja, itu selalu diliputi lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita tidak langsung membaca Al-Quran, ketika kita mungkin naik mobil, bisa di situ kita mendengarkan murotal Al-Quran. Dan ketika kita mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, itu insya Allah, Allah akan turunkan sebuah rahmat terhadap diri kita. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi kalau ada orang membaca Al-Quran atau mungkin melalui murotal, kita bisa mendengarkan Al-Quran, akan terasa lebih indah apabila kita mengetahui isi dalam kandungan Al-Quran itu. Sehingga semakin bertambah usia kita,
bertambah kualitas kita untuk mengetahui kandungan dalam isi kandungan ayat-ayat dalam Al-Quran. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang biasa bisa berzikir, lesannya itu pertanda dia akan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Itu yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua adalah wa qalbun syakirun, yaitu hati yang senantiasa dia bisa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Maka Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita dalam sebuah hadisnya, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fauqakum. Lihatlah orang itu dalam urusan dunia. Lihat orang yang ekonomi di bawah kita. Dan jangan kamu lihat orang yang di atas kita. Ini kata Rasulullah, kalau kita membiasakan melihat orang dalam sisi dunia itu, kita tidak terbiasa melihat yang di atas kita. Ini memudahkan kita, hati kita, qalbun kita untuk senantiasa mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tabiat manusia itu diciptakan oleh Allah itu dalam keadaan keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan keluh kesah. Kita dulu punya sepeda ontel itu. Kita pengennya sepeda motor. Begitu Allah kasih kita sepeda motor, kita pengennya apa? Pengennya kita punya mobil. Setelah punya mobil satu, kita pengennya mobil dua. Dan seterusnya. Itu kalau tabiat manusia itu demikian. Selalu kurang dan selalu kurang. Maka di ayat yang lain Allah katakan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Selesainya manusia memikirkan dunia itu setelah dia di alam kubur. Rohnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, baru selesai kita memikirkan dunia. Apakah dalam Islam tidak boleh memikirkan dunia? Harus, karena kita hidup di dunia, Pak. Kita mau nyekolahkan anak butuh dunia. Kita mau zakat, tentunya kita harus memiliki harta. Kita mau berhaji, tentunya juga kita harus memiliki harta. Inilah indahnya Islam ketika kita bisa memahami konteks Islam yang begitu indah ketika kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang yang senantiasa qalbunnya, hatinya bisa bersyukur kepada Allah, itu pertanda bahwa orang tersebut akan diberikan kebaikan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Karena Allah juga mengatakan, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit yang hambaku itu yang mau bersyukur. Jadi orang yang hatinya pandai bersyukur kepada Allah, itu pertanda bahwa dia termasuk orang-orang yang akan diberikan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Lalu yang ketiga kata Rasul, wal badanun 'alal bala'i sabirun. Jadi kita menyadari sebagai manusia itu terkadang Allah nanti memberikan kepada kita berupa musibah. Musibah itu bisa datangnya penyakit, bisa berbentuk kita kehilangan apa yang kita miliki. Bisa dompet kita hilang, bisa motor kita taruh mungkin di parkiran bisa hilang gitu. Walaupun itu sudah kita kunci gitu. Nah, inilah sebuah musibah. Ketika orang bisa bersabar, ini termasuk nantinya digolongkan oleh Rasulullah orang yang bisa diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Lalu yang terakhir, jamaah rahimakumullah, ini berkaitan dengan keluarga. Wa zaujatun la tabghihi
la tabghihi khaufan fi nafsiha wa mali. Artinya orang yang diberikan istri, yang istri itu bisa taat, bisa menjaga kehormatan dirinya, dan bisa menjaga harta yang dimiliki oleh suami. Artinya ketika orang sudah berkeluarga, dia memiliki istri yang solehah, yang selalu taat kepada Allah. Itu tandanya juga, kata Rasulullah, dia akan diberikan kebaikan baik di dunia dan di akhirat. Dalam hadis ini, Rasulullah menerangkan kepada kita bahwa 3 hal itu berkaitan terhadap diri kita. Bagaimana lisan kita, hati kita, badan kita selalu dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita bisa menciptakan keluarga kita ini menjadi keluarga yang selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau 4 hal kriteria itu yang disampaikan oleh Rasulullah bisa kita miliki, insya Allah kita dikategorikan oleh Allah sebagai orang yang akan diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Mungkin itu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri, subhana rabbika wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.